sore, salam jumpa pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama hari ini. Menyikapi kenaikan harga BBM, Kapolres Flores Timur menghimbau masyarakat jangan panik. Persiapan Pesta Rani Katolik sudah 99%. Disnatalis ke-60 tahun Undana gelar wisuda periode ketiga. Ya saudara, cuplikan 3 berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik dan teraktual lainnya bersama saya Tilda Christine. Ya, dan saya Junet Kapitan. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dengan informasi dari Flores Timur. Pemirsa, Kepala Kepolisian Resor Flores Timur menghimbau segenap warga di daerah hukum setempat agar tidak panik dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pihaknya memastikan akan menyambangi dan memonitoring distribusi BBM di sejumlah SPBU sekaligus memastikan pasokan BBM subsidi tersedia dengan baik bagi masyarakat. Kapolres Flotim AKBP IGD Joni Mahardika kepada TVRI di ruang kerjanya mengatakan, sejalan dengan wacana kenaikan BBM saat ini, pihaknya terus melakukan pemantauan di sejumlah SPBU yang ada di wilayahnya. Sejumlah personil juga diturunkan ke lapangan untuk memastikan pasokan BBM subsidi bagi masyarakat tepat sasaran. Kuota BBM subsidi dipastikan tersedia sehingga tidak terjadi antrian panjang di SPBU dan pasokan ke wilayah Solor dan Adonara. Dengan upaya terjun langsung, para personil Polres Flotim ini diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat, juga mencegah terjadinya penyelewengan penggunaan BBM. Akan melakukan pemantauan terhadap kondisi ketersediaan BBM bahan bakar minyak yang ada di wilayah hukum Flores Timur. Kemudian kita juga ingin memastikan bahwa semua masyarakat, terutama pengendara, mendapatkan minyaknya sesuai dengan kapasitas kendaraannya masing-masing. Kemudian kita juga telah menerjunkan anggota untuk memantau di lapangan berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak yang ada. Kapolres pun berharap agar segenap pemangku kepentingan penyaluran BBM tidak berulah, apalagi melakukan penimbunan. Jika ditemukan, maka pihaknya akan menindak tegas para pelaku kejahatan tersebut. Kapolres Flotim pun menghimbau masyarakat untuk tetap tenang, jangan panik, dan juga jangan memanfaatkan kesempatan, sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah terkait kebijakan kenaikan BBM yang ada. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Memasuki musim tanam kedua, debit air berkurang. Akibatnya puluhan hektar lahan sawah di Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka menjadi kering total. Musim tanam kedua tahun ini terancam gagal panen. Puluhan hektar sawah yang membentang luas mengalami kekeringan akibat dari kurangnya debit air pada musim tanam kedua. Para petani di Desa Lakekun, Kecamatan Kobalima mengeluh akibat lahan persawahan yang mengalami krisis air. Rosalinda War, salah seorang petani, mengaku air tidak ada sama sekali, padahal sebagian anakan padi yang ditanam warga sudah bertumbuh tinggi. Data yang dihimpun TVRI, luas lahan milik Rosalinda seluas 1 hektar dan sama sekali tidak ada air. Pihaknya prihatin dengan MT2 dalam tahun ini. Tidak hanya lahan miliknya, namun semua persawahan yang jauh dari irigasi utama mengalami kekeringan yang sama. Para petani hanya bisa pasrah. Sebagian petani berusaha menyedot air menggunakan mesin penyedot untuk bisa mengairi persawahan. Selain Rosalinda, Damianus, salah seorang petani pemilik lahan, juga mengalami hal serupa.
Untuk bisa mempertahankan padi yang sudah ditanam, para petani terpaksa melakukan penyedotan air dari lahan petak sawah lain menggunakan mesin penyedot air. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pengusaha ayam petelur di Kabupaten Sika sejak 2 bulan terakhir mengalami kesulitan pasokan bahan pakan ternak pemeliharaan mereka. Minimnya pasokan pakan ini berdampak pada berkurangnya volume telur setiap hari, menyebabkan banyak peternak ayam terancam gulung tikar. Pasokan pakan dan obat-obatan tersendat karena harga pakan cenderung meningkat dari hari ke hari. Pengusaha peternakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pakan sesuai kebutuhan. Dampak ikutannya, pemberian pakan tidak sesuai kebutuhan ayam petelur ini, sehingga jumlah telur yang diproduksi juga tidak sesuai harapan. Ardian, salah seorang pengusaha ternak ayam petelur di Bolawolong, Kecamatan Kangai, kepada TVRI menjelaskan, sejak pasokan terus berkurang, ia mengalami kesulitan mendapatkan pakan sesuai kebutuhan ayam peliharaannya. Produksi telur yang dihasilkan dari 500 ekor ayam peliharaannya terus berkurang. Selain kelangkaan, harga pakan ayam yang sebelumnya Rp350.000 per 50 kg, kini naik menjadi Rp465.000 atau naik sebesar Rp115.000 per karung. Kalau untuk populasi awal 510 ekor, sekarang ayam sudah tidak betul lagi karena sisa yang sudah jual, sekarang sisa 35 ekor. Pakan ayam petelur bagaimana? Kebutuhan pakan sudah mulai naik, ya mungkin karena juga hambat impor gandum dari Rusia sama Ukraina, makanya pelan-pelan harga pakan mulai naik dan kita peternak juga mulai agak kesusahan. Itu susahnya seperti apa? Karena pakan kita semua dari Jawa, kalau stok sudah kosong dari sini, jadi kita mau tidak mau harus campur pakan manual, dan ayam ini tidak bisa pakan yang sudah biasa dia makan diganti dengan pakan lain, bisa bikin ayam stres. Guna mengantisipasi kelangkaan pakan, Ardian mengaku sudah mencoba untuk memproduksi pangan lokal, tetapi jumlah telur ayam yang diproduksi setiap hari tidak maksimal. Keadaan ini memaksanya untuk menjual sebagian induk ayam petelur peliharaannya karena dari kalkulasi untung rugi. Kalau sebagian ayam tidak bertelur, maka yang didapat adalah kerugian. Ia mengakui bahwa dari 550 ekor ayam miliknya di akhir Juli 2022 lalu, kini sisa hanya 50 ekor. Keadaan ini membuat kandang miliknya tampak kosong. Dari Maumere, Ruben Subanraya, TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Sebanyak 700 orang akan mengikuti kegiatan Pesparani tingkat provinsi yang akan digelar di Kota Kupang pada tanggal 4 hingga 7 September 2022 mendatang. Ketua Panitia Pesparani Provinsi NTT Sinun Petrus Manuk menjelaskan persiapan panitia hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 90%. Dioptimis semua kegiatan akan berjalan lancar kendati diperhadapkan dengan berbagai keterbatasan. Menurut Peter Manuk, hingga saat ini masih satu kabupaten yang belum ada kepastian mengikuti Pesparani, yakni Nagekeo. Namun pihaknya masih terus melakukan koordinasi. Sementara total peserta yang datang ke Kota Kupang untuk mengikuti kegiatan Pesparani sekitar 700 orang, tetapi yang mengikuti perlombaan mendekati 600 orang. Sisanya adalah ofisial dan pendukung. Kegiatan pembukaan akan digelar di Aula Santa Maria Immaculata Unica pada Minggu 4 September 2022. Dipimpin oleh Uskup Agung Ende Monsinyur Vincenzius Sensi Potokota, dihadiri Uskup Agung Kupang dan Uskup Atambua. Acara pembukaan akan diawali dengan defile kontingen dihadiri paguyuban semua etnis di NTT yang ada di Kota Kupang. Peserta tidak ada masalah dan besok perdana peserta mulai masuk. Besok Sika, mungkin ada Sabu juga, mereka masuk besok. Peserta puncak datang pada tanggal 3. Itu dari dengan udara sekitar 13 penerbangan. Kemudian peserta terakhir tiba sini itu Sumba Timur pada tanggal 5, sekitar jam 2 siang. Peserta datang baik darat, laut dan udara kita jemput. Panitia jemput bersama paguyuban, LO,
kita jemput mereka. Mungkin mereka bisa ke sekretariat dulu, dari sekretariat baru mereka diantar ke hotel. Kemudian venue lomba dalam keadaan siap. Siap maksudnya belum 100%, tapi venue-nya siap, perlengkapan kami sedang loading barang, kemudian sampai pada terakhir itu dekorasi. Terkait anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pesparani, Peter Manuk menjelaskan dana yang terkumpul saat ini belum sesuai dengan target yang diharapkan. Oleh karena itu, pihaknya terus berupaya di sisa waktu yang ada sambil melakukan penghematan di beberapa item kegiatan agar kegiatan tetap terlaksana di tengah keterbatasan yang ada. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan 32 hotel di Kota Kupang untuk mendukung pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gereja NI atau Pesparani. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur, Z. Sony Libing mengatakan pihaknya sangat berterima kasih untuk pelaksanaan Pesparani tingkat provinsi maupun nasional yang akan digelar di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasalnya akan hadir ribuan orang di Kota Kupang sehingga bisa berdampak pada peningkatan ekonomi dan pariwisata di Nusa Tenggara Timur. Menurut Sony Libing, penyelenggaraan Pesparani di Kota Kupang bakal memberikan multiplayer efek yang luar biasa bagi masyarakat Kota Kupang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan dukungan penuh berupa akomodasi perhotelan dengan menyiapkan 32 hotel untuk menampung para peserta yang datang. 14 hotel akan digunakan para Pesparani tingkat provinsi yang akan digelar pada tanggal 4 sampai 7 September 2022. Sedangkan Pesparani tingkat nasional yang rencananya akan digelar pada bulan Oktober 2022, pemerintah telah menyiapkan 18 hotel terbaik di Kota Kupang. Segala persiapan yang berkaitan dengan bagaimana destinasi hotel dan restoran, sekarang kami telah persiapkan dengan baik. Kami telah melakukan rapat dengan berbagai pimpinan hotel, general manager hotel dan restoran, untuk mereka dapat menyiapkan hotel dan restoran secara baik, sehingga tamu-tamu yang datang itu merasa at home di Kota Kupang. Kami juga dari aspek pariwisata telah melakukan pembinaan destinasi wisata di Kota Kupang ini, berkoordinasi dengan pemerintah Kota Kupang, sehingga tamu-tamu yang datang itu selain mereka mengikuti Pesparani, tapi di sela-sela mereka dapat menikmati destinasi wisata yang ada di Kota Kupang. Demikian juga ekonomi kreatif pun kami siapkan. Segala produk-produk lokal, baik kria maupun fashion atau tenun, serta juga kuliner kami telah siapkan dengan baik, sehingga tamu-tamu yang datang itu dapat menikmati keindahan alam, budaya, dan juga kuliner yang ada di NTT. Sony Libing meminta semua hotel yang dipilih sebagai tempat penginapan peserta Pesparani provinsi maupun nasional untuk memberikan pelayanan prima serta menyajikan menu-menu lokal Nusa Tenggara Timur. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Masih dengan informasi mengenai Pesparani, Saudara, kesiapan venue pelaksanaan pembukaan Pesparani Katolik kedua Provinsi Nusa Tenggara Timur 2022 di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dipastikan telah mencapai 99%. Pelaksanaan Pesparani Katolik kedua Provinsi NTT tahun 2022 tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan telah dilaksanakan oleh panitia bersama LP3KD serta Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pantauan TVRI di H-2 pelaksanaan pembukaan acara, Unika Widya Mandira Kupang mulai disibukkan dengan beragam persiapan. Frans Salem, Ketua LP3KD yang juga hadir pada saat proses penjurian peserta online mengatakan, persiapan telah mencapai 99% dan misa pembukaan akan dipimpin oleh Uskup Agung Ende dan dilanjutkan dengan pembukaan secara resmi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur. Rangkaian lomba pun akan dilakukan secara hybrid. Selain itu, pihak panitia dan LP3KD memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah mendukung pelaksanaan acara ini dengan menyediakan venue yang luar biasa lengkap dari segi fasilitasnya. Frans Salem juga mengajak masyarakat untuk hadir dan memeriahkan acara Pesparani Katolik ini. Kesiapan kami bersama panitia boleh dikatakan sudah 99% untuk masuk ke hari H
pembukaan Pesparani Katolik kedua tingkat provinsi tahun 2022 yang akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 4. Misa pembukaan nanti akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung ND, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan acara kenegaraan untuk pembukaan oleh Bapak Gubernur. Nah, kami memang bersyukur bahwa untuk tempat venue-nya di Unika ini yang melalui Pater Rektor dan Ketua Yayasan Pater Yul, Ketua Yayasan, kami diberi ruang yang luar biasa tanpa biaya 1 sen pun. Kita menggunakan fasilitas yang ada di sini. Ketua Yapenkar Pater Julius Yasinto SVD juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak panitia Pesparani sehingga Unwira boleh dipercayakan menjadi venue pelaksanaan acara tingkat provinsi dan nantinya nasional. Pihak Unwira menyediakan 3 venue dan meminta agar para masyarakat dan peserta yang hadir juga boleh mematuhi segenap peraturan kampus, salah satunya kampus bebas asap rokok. Saya ingin mengucapkan terima kasih berlimpah kepada panitia, khususnya panitia tingkat provinsi yang mempercayakan kami dan tempat ini untuk menjadi tempat penyelenggaraan Pesparani provinsi yang kedua. Sebagai bagian dari gereja lokal Nusa Tenggara Timur, kami bangga menjadi tempat di mana kegiatan besar ini dilaksanakan. Lalu untuk persiapan, karena kebetulan keputusan untuk mempersiapkan tempat ini sebagai tempat Pesparani tingkat provinsi itu sudah agak lama, jadi kami sudah sedapat mungkin menyiapkan venue-venue yang ditentukan untuk siap dari banyak aspek untuk kegiatan tersebut. Esther Siubelan, Kristo Dapo, TVRI NTT. Pemirsa, siswa-siswi di Labuan Bajo menggelar aksi 1000 lilin untuk menolak human trafficking. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Ya, tetaplah bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, bertepatan dengan Disnatalis ke-60 tahun dan Lastrum ke-21, Universitas Nusa Cendana kembali menyelenggarakan wisuda periode ketiga tahun 2022. Kali ini Undana berhasil melepas 1.435 wisudawan. Universitas Nusa Cendana Undana kembali menyelenggarakan wisuda periode ketiga tahun 2022 yang dilaksanakan 1 September kemarin. Pelaksanaan wisuda periode kali ini juga bertepatan dengan Disnatalis Undana ke-60 tahun. Mengambil tema Universitas Nusa Cendana Berdampak yang merupakan akronim dari berdaya juang dan berakhlak mulia, membangun prestasi, awareness dan kemandirian. Undana telah mencetak banyak alumni yang menempati jabatan-jabatan strategis di dunia kerja. Sejak tahun 1964 sampai September 2022, Undana telah mewisuda sebanyak 79.757 wisudawan. Dan kali ini, Undana menghasilkan sebanyak 1.435 wisudawan yang terdiri dari 38 lulusan program magister, 7 lulusan program profesi, dan 1.390 lulusan program sarjana. Jumlah lulusan terbaik sebanyak 10 lulusan dengan IPK tertinggi 3,99 berasal dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dalam sambutannya, Rektor Undana, Dr. Hewan Max Uestana mengatakan, di usia yang ke-60 tahun, Undana terus mengalami perubahan dan kemajuan. Undana juga telah mengambil kebijakan dan peningkatan secara signifikan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Undana Berdampak juga mengindikasikan komitmen dan upaya Undana untuk melaksanakan program kebijakan transformasi pendidikan tinggi. Nah, ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Undana mulai semester genap tahun ajaran 2021-2022 dan ganjil 2022-2023 ini telah mengalami kemajuan
dan diikuti 1.263 mahasiswa dengan melibatkan 252 mitra. Program kampus mengajar 650 orang. Ini belum termasuk program mandiri yang dilaksanakan oleh fakultas di Undana sendiri, khususnya FKIP yang jumlahnya adalah 594 mahasiswa. Sebagai perguruan tinggi terbaik di Nusa Tenggara Timur yang telah melahirkan banyak alumni berprestasi, Undana terus berbenah diri, meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Memiliki 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana, Undana berkomitmen terus mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan sumber daya manusia berkualitas demi kemajuan negara Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Debbie Swek, Kristodapo, TVRI NTT. Saudara, untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di semua taman kota yang ada di Kota Kupang, personil akan ditempatkan di setiap taman. Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan George Hajo berkomitmen untuk mengoptimalkan semua taman yang ada di Kota Kupang untuk kegiatan seni budaya dengan tujuan melestarikan keanekaragaman budaya di Nusa Tenggara Timur sekaligus memberi dampak ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah. Komitmen ini direspon positif oleh Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Risian Krisna Budiaswanto. Menurut Kombes Krisna, pembangunan di sebuah daerah akan bertumbuh positif jika Kamtibmasnya terjamin. Untuk memastikan semua warga Kota Kupang aman, pihaknya sudah mengaktifkan semua pos polisi yang ada di Kota Kupang. Apabila masyarakat mengalami gangguan Kamtibmas, tidak perlu sampai ke Polresta, tetapi cukup melapor di pos-pol terdekat. Selain itu, pihaknya akan menempatkan personil di setiap taman kota agar para pengunjung atau pedagang kaki lima yang berjualan bisa merasa nyaman. Terkait dengan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, saya pikir ini menjadi sebuah hal yang sangat fundamental dalam melakukan sebuah pembangunan dimanapun daerah itu. Sehingga nanti kalau masyarakat sudah banyak mengunjungi taman-taman kota, maka sudah pasti anggota Polresta akan kita tempatkan di situ untuk melakukan pengamanan. Kapolresta juga mengimbau seluruh warga Kota Kupang untuk menjadi polisi bagi diri sendiri dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pembangunan di Kota Kupang akan berjalan lancar sehingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, perguruan tinggi terus berbenah meningkatkan kualitas lulusan yang berguna bagi pembangunan di wilayah perbatasan. Salah satunya melalui masa pengenalan kampus. Beginilah suasana saat berlangsungnya masa pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKBM di kampus Tisip Fajar Timur di Kota Atambua, Kabupaten Belu. 80 mahasiswa baru menjalani masa PKKBM dari tanggal 1 hingga 3 September 2022. PKKBM bertujuan agar mahasiswa mengetahui kehidupan dan atmosfer kampus sebelum memasuki masa perkuliahan. Mahasiswa baru menerima sejumlah materi tentang mutu dan standar kampus serta unit kerja sehingga pada saat masa perkuliahan berlangsung sudah dapat diketahui oleh mahasiswa baru. Mahasiswa diharapkan mampu menyerap seluruh materi yang diberikan oleh para dosen dan panitia. Setelah pemberian materi tentang kehidupan di kampus, mahasiswa baru pun akan dibina dengan sejumlah pembinaan mental dan karakter lewat beberapa rangkaian kegiatan ekstra di lingkup kampus. Mendapat seperti pengenalan kampus dengan beberapa materi yang disampaikan oleh beberapa dosen tentang mutu dan standar kampus, terus struktur-struktur yang ada di kampus, yaitu ruang-ruang unit kerja, sehingga ketika kami masuk dalam perkuliahan kami bisa tahu apa fungsi dari setiap unit-unit yang ada di kampus tersebut di Fajar Timur. Kegiatan PKKMB ini yang disampaikan kepada mahasiswa itu adalah bagaimana seorang mahasiswa itu beradaptasi di lingkungan yang baru di sini, yaitu kampus. Di kampus, sehingga
mereka bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan proses pembelajaran, hubungan antar dosen dengan mahasiswa, terus unit-unit kerja yang ada di kampus Tisip Fajar Timur. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Kita ke Kupang, Saudara. UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hidbia Kupang menggelar berbagai perlombaan yang melibatkan para penyandang disabilitas tunanetra di Panti Hidbia. Perlombaan ini sebagai evaluasi pelajaran dan keterampilan yang telah diajarkan kepada para penerima manfaat. Perlombaan Kemampuan Kecakapan dan Keterampilan Penyandang Disabilitas Sensorik Netra UPTD Kesejahteraan Sosial Tunanetra Hidbia Kupang dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-61 Panti Hidbia Kupang. Berbagai kegiatan perlombaan digelar dengan tujuan sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kembali kegiatan bimbingan yang telah dilaksanakan. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana daya serap, kemampuan keterampilan dari penerima manfaat selama mengikuti proses bimbingan rehabilitasi pada seksi Kesos Tunanetra Hidbia Kupang. Tujuan lain yakni memupuk persatuan, persaudaraan, dan sportivitas serta menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan penerima manfaat. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi NTT, Bonifatius Habrianto mengatakan, perlombaan yang digelar ini merupakan pelajaran dan keterampilan yang sudah diajarkan pembimbing bagi para penerima manfaat di Panti Hidbia Kupang. Pelaksanaan lomba ini sebagai wadah untuk evaluasi setiap pelajaran keterampilan yang telah diajarkan kepada penghuni Panti Hidbia, yang kelak akan menjadi bekal bagi para penyandang disabilitas tunanetra untuk bisa mandiri setelah keluar dari panti. Yang kita harapkan adalah bukti ekspresi mereka, bagaimana mereka mengimplementasikan apa yang sudah dilakukan, diajarkan oleh pengasuh di sini. Jadi yang dilombakan ini memang yang mereka sudah lakukan, contoh huruf Braille, itu nanti akan dilombakan. Terus bagaimana keterampilan membuat contoh ini, itu juga akan itu ya, seperti itu. Nah itu bagaimana mereka mengimplementasikan apa yang sudah didapat oleh pengasuh selama kurang lebih mereka di panti. Seperti itu. Sebanyak 7 lomba yang akan dilaksanakan, yakni pertandingan goalball atau bola kaki tunanetra, lomba baca dan tulis braille, lomba orientasi dan mobilitas, lomba keterampilan activity of daily living, lomba kerajinan tangan sulak rafia, lomba kejuruan pijat, dan lomba fashion show. Seluruh kegiatan lomba akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 14 September 2022 dengan melibatkan 50 orang peserta. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagai bentuk penolakan terhadap tingginya kasus human trafficking di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, para siswa-siswi dari berbagai sekolah menggelar aksi 1000 lilin. Kegiatan ini diinisiasi oleh Rumah Perlindungan dan Perempuan dan Anak atau JPISSPS Labuan Bajo. Inilah kegiatan 1000 lilin yang digelar sebagai bentuk penolakan terhadap human trafficking yang dilaksanakan di Patung Caci Labuan Bajo pada akhir bulan Agustus kemarin. Kegiatan yang melibatkan para siswa ini menjadi sangat penting untuk memberikan edukasi dan pemahaman akan bahaya human trafficking yang kasusnya banyak menyasar di kalangan usia pelajar. Dalam kegiatan ini juga para siswa turut mendoakan para korban human trafficking dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Suster Frederika Hana sebagai Koordinator Rumah Perlindungan Anak dan Perempuan JPIC SSPS mengatakan, faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab tingginya angka kasus human trafficking dan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan di Manggarai Barat telah terjadi 6 kasus selama tahun 2022 ini. Itu karena masalah ekonomi, lebih kepada persoalan ini, gitu yang nampak selama ini. Yang meningkat itu ada beberapa tahun terakhir. Hanya tahun ini di tahun 2022 baru 6 kasus yang memang khusus ditangani oleh lembaga kami. Di luar yang ditangani oleh kepolisian dan lembaga lain masih banyak lagi gitu. Dari Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak dan juga yang menangani isu human trafficking adalah mengajak seluruh masyarakat Manggarai Barat untuk kita bersama-sama menangani isu-isu ini karena Labuan Bajo ini adalah pintu masuk dan keluarnya saudara-saudara kita yang ingin pergi mencari pekerjaan di luar.
Dari kegiatan ini juga akan dipilih para siswa yang menjadi duta human trafficking di Labuan Bajo, Manggarai Barat, lewat beberapa kompetisi, salah satunya dengan English Competition. Adalah hari pertama kita adakan English Competition dalam rangka untuk mencari duta anti human trafficking. Targetnya setelah kita menemukan duta anti human trafficking itu yang akan menjadi kader bagi anak-anak, bagi pemuda dan bagi masyarakat. Mereka ini adalah anak-anak yang sebagai contoh yang akan bisa mensosialisasikan bahwa kemanusiaan tentang human trafficking itu penting ditanamkan sejak dini. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Kita bergeser ke Kabupaten Manggarai, Saudara. 3 tahun terakhir, kontribusi nyata Pramuka terlihat dalam penanganan COVID-19. Pramuka ikut turun berpartisipasi dengan membantu tenaga medis, masyarakat, sampai pada vaksinasi. Selain itu, dalam penanganan bencana alam, Pramuka juga ikut aktif bergerak. Kegiatan kreatif Pramuka yang telah dilakukan selama ini perlu ditingkatkan dengan memperbanyak praktek di lapangan. Memperingati Hari Pramuka yang ke-61, Bupati Manggarai Heri Nabit meminta agar kontribusi gerakan Pramuka di Kabupaten Manggarai harus semakin nyata. Hal tersebut disampaikan Bupati Heri Nabit saat menjadi pembina upacara Hari Pramuka di lapangan Motangrua, Kabupaten Manggarai. Tema yang bertajuk Mengabdi Tanpa Batas demi membangun ketangguhan bangsa itu dihadiri ratusan peserta didik pramuka dari setiap sekolah di Kabupaten Manggarai. Upacara kali ini berlangsung secara luring untuk pertama kalinya setelah 2 tahun diadakan secara virtual akibat pandemi COVID-19. Bupati Heri dalam sambutannya mengungkapkan bahwa banyak kegiatan kreatif pramuka yang telah dilakukan selama ini dan perlu ditingkatkan dengan memperbanyak praktek di lapangan. Cerita-cerita baik dan positif yang selama ini dilakukan menurutnya dapat memberikan pemahaman dalam hal literasi digital hingga menginspirasi masyarakat. Selain itu, praktek lapangan juga harus diperbanyak agar manfaat pramuka lebih terasa bagi masyarakat. Terakhir, Bupati Heri berpesan melalui pramuka agar masyarakat khususnya pelajar terus menjalin persaudaraan, berdedikasi dalam setiap apa yang dikerjakan, dan berusaha meraih prestasi di segala bidang. Dari Kabupaten Manggarai, Paulus Tengko, TVRI NTT. Pemirsa, masyarakat Timur Tengah Selatan bisa mendapatkan informasi maupun layanan OPD saat pameran pembangunan yang telah dimulai dari tanggal 22 Agustus hingga 3 September 2022 besok. Pameran pembangunan pasar malam dan panggung hiburan berlangsung selama 13 hari, yakni dari tanggal 22 Agustus sampai 3 September. Kepala Kesbangpol TTS sekaligus Sekretaris Umum Kegiatan Perayaan HUT RI George Mela mengatakan ada berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam merayakan Hari Kemerdekaan, termasuk di dalamnya adalah pameran pembangunan, pasar malam, dan panggung hiburan. Dalam pameran pembangunan misalnya setiap organisasi perangkat daerah atau OPD memamerkan hasil-hasil kerja yang telah mereka hasilkan selama ini. Setiap warga yang datang ke lokasi pameran juga bisa berkonsultasi dengan OPD-OPD tersebut. Seperti di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan TTS misalnya, banyak guru yang datang dan berkonsultasi kepada petugas tentang berbagai kendala yang mereka hadapi dalam mengisi dapodik. Hal ini sangat membantu karena pameran pembangunan membuka kesempatan bagi setiap orang untuk bisa berkonsultasi secara langsung dengan tiap-tiap OPD. Khusus berkaitan dengan pelaksanaan pameran pasar malam dan panggung hiburan ini, memang agendanya sudah disiapkan oleh pemerintah, yang mana bertujuan untuk bisa pamerkan segala hal berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan ataupun hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan juga sebagai wujud daripada menghibur masyarakat. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamauran, TVRI NTT.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Rumah adat atau Baru Gendang bagi suku Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur merupakan bangunan rumah adat sebagai simbol persatuan. Dalam proses pembangunan rumah adat tersebut melalui berbagai ritual adat yang sakral melibatkan roh para leluhur. Inilah prosesi ritus adat yang dilakukan oleh suku Manggarai di Kabupaten Hita, Desa Kombo Selatan, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam memulai pembangunan rumah adat atau dalam bahasa Manggarai disebut Hekang Gendang. Upacara adat yang dilakukan ini bertujuan agar dalam proses pembangunan rumah adat tidak mengalami hambatan dan direstui oleh alam dan para leluhur. Salah satu upacara adat puncak adalah peletakan batu pertama pada lubang tiang penyangga utama yang ditandai dengan penyembelihan seekor ayam atau dalam bahasa setempat disebut manuk lalong. Ayam tersebut sebagai persembahan kepada leluhur dan alam. Ritus adat ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Manggarai saat melakukan tahapan pertama pembangunan rumah adat. Segala sesuatu kami selalu lewat acara ritual adat, agar leluhur kami tidak mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemberian potong ayam, kemudian sebagai penghormatan permisi terhadap leluhur ada pakai telur. Lalu lanjutannya, penggalian peletakan batu pertama merupakan ciri khas leluhur kami dan itu diharuskan sehingga tidak ada rasa duri pada kami ataupun kerikil pada kami agar kami melangkah ke depan membangun rumah adat ini jauh dari segala halangan dan rintangan. Dengan ritus adat ini, masyarakat suku Manggarai meyakini para roh leluhur dan alam merestui pembangunan rumah adat. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Nusa Tenggara Timur hari ini kali ini. Ya, dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Tilda Christine. Ya, dan saya Junat Kapitan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat petang dan sampai jumpa.